Hai, Black Cinema hadir. Hari ini, saya akan menjelaskan film komedi petualangan fantasi Amerika berjudul Gulliver Travels. Seorang pria parubaya bernama Lemuel Gulliver terbangun di apartemennya yang berantakan di New York dan melanjutkan rutinitas paginya. Dia berbicara dengan mainan superhero di rak dan menari di kamar mandi. Menunjukkan sisi konyolnya, Gulliver bekerja di ruang surat sebuah perusahaan surat kabar di New York. Hari itu, dia bertemu dengan karyawan baru bernama Dan. Gulliver adalah bos Dan di departemen pengiriman surat. Saat keduanya mengirimkan surat untuk hari itu, mereka bertemu dengan kekasih lama Gulliver dan seorang jurnalis bernama Darcy Silverman. Dia telah jatuh cinta padanya selama bertahun-tahun tetapi tidak pernah menyatakannya. Kemudian pada hari itu, Dan mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa dia telah dipromosikan menjadi kepala departemen surat pada hari pertamanya. Gulliver telah bekerja di fasilitas tersebut selama 10 tahun. Namun tidak seorang pun di sana yang menghormatinya. Dan mengklaim bahwa Gulliver takut untuk berbicara dan tidak akan pernah mengalami kemajuan dalam hidupnya selain pekerjaannya di ruang surat. Gulliver yang tertekan sedang keluar dari kantor dan melihat Darcy bekerja lembur. Dia mengumpulkan keberanian dan pergi ke kabinnya untuk mengajaknya kencan. Namun, kegugupannya menguasai dirinya. Jadi, dia malah mengambil kertas acak dari mejanya dan keluar. Darcy bertanya padanya apakah dia ingin melamar tugas menulis perjalanan. Gulliver yang gugup setuju dan harus mengirimkan blog perjalanan keesokan harinya. Di rumah, ia menyalin dan menempelkan beberapa artikel dari internet untuk blognya. Keesokan harinya di tempat kerja, dia menyerahkannya kepada Darcy, yang terkesan dengan kemampuan menulisnya dan memberinya tugas baru. Dia ingin dia melakukan perjalanan ke segitiga Bermuda dan menulis artikel tentang legenda kapal yang menghilang secara misterius di sana. Untuk membuatnya terkesan, Gulliver setuju. Darcy mengatur kontak dan perahu untuknya. Gulliver terbang ke segitiga Bermuda keesokan harinya. Dan dia dijemput oleh seorang pria. Dia membawa Gulliver ke perahu sewaan dan menunjukkan kepadanya cara menggunakannya. Perjalanannya cukup sederhana karena kapalnya otomatis. Gulliver akhirnya berlayar ke segitiga Bermuda sendirian dengan perahu. Selama beberapa jam pertama, dia bersenang-senang dengan membaca majalah, cara membuat robot, dan meminum beberapa kaleng minuman bersoda. Dia segera tertidur. Beberapa saat kemudian, dia terbangun dan melihat ombak besar di depannya. Badai laut melanda, dan dia segera mengenakan jaket pelampung. Perahu bergetar hebat di dalam air. Gulliver berbalik dan melihat tornado laut yang sangat besar menghampirinya. Gulliver, dengan perahunya, tersedot ke atas tornado. Lalu tepat ke matanya, layar menjadi hitam. Saat Gulliver membuka matanya, dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia menunduk dan terkejut saat melihat beberapa pria bertubuh mungil berdiri di atas dadanya. Pemimpin mereka memperkenalkan dirinya sebagai Komandan Edwardian dari Lilliput. Kamera memperkecil tampilannya, memperlihatkan kepada kita kerumunan orang-orang kecil yang berdiri di sekitar Gulliver. Dia dijepit ke tanah dengan tali kecil dan kayu. Komandan Edward menyebut Gulliver binatang buas. Gulliver yang kebingungan berteriak ketakutan dan melepaskan diri dari tali dengan mudah, berpikir bahwa ini adalah mimpi. Dia mencoba menutup matanya. Edward memerintahkan tentaranya untuk menjatuhkan binatang itu. Para prajurit memasang kait mereka ke celana Gulliver dan membuatnya pingsan. Ketika dia bangun, Gulliver mendapati dirinya terikat pada kereta dan ditarik ke kerajaan Lilliput. Warga sipil kecil keluar dari rumah mereka untuk melihat binatang buas itu. Dia ditarik ke istana kerajaan dan diserahkan ke Raja Lilliput. Raja Theodore, Putri Raja, Putri Mary, merasa kasihan pada Gulliver dan bertanya pada Edward apakah pengekangan itu perlu. Edward mengklaim bahwa Gulliver adalah mata-mata dari kerajaan musuh mereka, Blefuscia. Gulliver akhirnya berbicara dan bertanya kepada raja di mana dia berada. Sekretaris Raja Theodore, Jinx, memberitahunya bahwa dia berada di Lilliput, negara terbesar di dunia. Gulliver menganggap ini lelucon dan meminta juru kamera yang tidak ada itu untuk menunjukkan dirinya. Dalam adegan berikut, kita melihat Gulliver dipenjarakan di dalam gua. Dia bertemu dengan sesama tahanan bernama Horatio, yang dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Edward karena mencoba mendekati Putri Mary.
Keduanya didekati lagi oleh Edward, yang mendengarkan mereka, menyebutnya sebagai keledai lumpuh. Ketika Edward yang marah mengancam akan memenjarakan mereka seumur hidup, Gulliver mengklaim, keledai lumpuh, berarti seseorang yang berani. Senang dengan jawabannya, Edward membawa kedua tahanan tersebut ke ladang untuk membajaknya dengan bantuan kekuatan Gulliver. Dia menahan Gulliver dengan mesin. Saat itu, 2 bunyi bel terdengar dari istana, menandakan bahwa Blefuscia telah menyerang. Mereka mencoba menculik Putri Mary dan menyalakan api di istana. Edward segera berlari ke istana dan memerintahkan semua orang untuk tidak menyelamatkan sang putri, karena dia ingin menjadi orang yang menyelamatkannya. Namun Horatio meminta Gulliver melakukannya karena Edward tidak dapat menghubunginya tepat waktu. Gulliver dengan mudah menjatuhkan tentara Blefuscian dan menyelamatkan sang putri. Namun raja dan sekretarisnya terjebak dalam api. Gulliver, dengan tergesa-gesa, buang air kecil di gedung itu. Semua orang bertepuk tangan untuknya saat dia menghentikan api dan menyelamatkan Raja Theodore. Raja mengeluarkan dia dan Horatio dari penjara dan berterima kasih kepada Gulliver atas keberaniannya. Dia juga mengundang semua orang untuk berpesta di malam hari untuk merayakan acara tersebut. Edward sangat marah melihat orang lain dipuji karena keberaniannya. Di pesta itu, Raja bertanya kepada Gulliver dari mana asalnya. Dan Gulliver menjawab bahwa dia berasal dari Manhattan. Orang-orang beranggapan bahwa Gulliver adalah Presiden Manhattan karena dialah yang paling berani di sana. Gulliver merasa seperti pahlawan untuk pertama kali dalam hidupnya. Jadi dia mengarang cerita tersebut, mengklaim bahwa dia dikenal sebagai presiden yang hebat. Semua orang mempercayainya, kecuali Edward. Keesokan harinya, penduduk Lilliput membangun rumah besar untuk Gulliver dengan semua fasilitas yang tidak bisa dia dapatkan saat berada di New York. Raja mengirimkan regu pencari untuk mencari perahunya yang terdampar atas permintaan Gulliver. Gulliver juga menyuruh mereka membangun teater yang dapat menampung semua orang di kerajaan. Lalu, ia menunjukkan kepada mereka sebuah drama tentang tenggelamnya Titanic, mengklaim bahwa itu adalah kisah hidupnya. Semua orang terkagum-kagum dengan kehidupan tragis yang dialaminya. Edward bertanya bagaimana dia diselamatkan setelah tenggelam, dan Gulliver mengklaim bahwa dia berhasil dihidupkan kembali. Belakangan, Horatio meminta Gulliver membantunya membuat Putri Mary terkesan, dan Gulliver setuju. Keduanya pergi ke istana, dan Horatio mendekati sang putri. Gulliver yang tersembunyi membacakan lirik lagu Kiss, membuat Horatio mengulanginya. Pada akhirnya, sang putri mulai jatuh cinta pada Horatio, tapi dia dipanggil oleh Edward, yang datang untuk merayunya. Keduanya ditakdirkan untuk menikah karena Edward adalah orang paling berani di kerajaan. Putri Mary tidak menyukai Edward, tapi sepertinya dia tidak bisa menyingkirkannya. Di tempat lain, tim pencari menemukan perahu yang terdampar dan berisi kaleng-kaleng minuman bersoda. Gulliver datang ke tempat kejadian dan menemukan ponselnya masih berfungsi. Dia mendapat 12 pesan suara dari Darcy. Ternyata dia sangat marah mengetahui artikel Gulliver yang dijiplak. Dia sekarang harus berlayar di jalur yang sama dengan yang dilalui Gulliver untuk melakukan penelitian segitiga Bermuda. Gulliver sekarang tidak ingin kembali ke New York dan menemuinya. Jadi dia memutuskan untuk tinggal di Lilliput secara permanen. Edward tidak senang dengan keputusan tersebut dan memberitahu Raja bahwa dia mencurigai Gulliver. Raja memecatnya, menyatakan bahwa dia mempercayai Gulliver karena masa tinggalnya. Raja memberi Gulliver gelar jenderal baru dan menurunkan Edward menjadi wakil jenderal. Edward yang cemburu mematikan sistem pertahanan Lilliput, sehingga memudahkan musuh mereka, Blefuscia, untuk menyerang. Tentara Blefuscian dan raja mereka melihat hal ini dan berencana untuk segera menyerang Lilliput. Mereka mendekati kerajaan melalui perairan dan meluncurkan peluru meriam ke arah Lilliput. Sebagai jenderal, kini tanggung jawab Gulliver adalah menghentikan mereka. Dia dengan gugup melangkah ke dalam air dan mulai memercikannya. Peluru meriam tersebut tidak berfungsi pada Gulliver, yang berukuran sangat besar dibandingkan dengan mereka. Akhirnya, dia mengalahkan kaum Blefuscian dan menjadi penyelamat Lilliput. Orang-orang dari Lilliput memenuhi semua keinginan Gulliver. Mereka bahkan membuat model Times Square agar dia merasa betah. Mereka mengganti pakaian mereka agar serasi dengan Gulliver's.
Tentara ditunjuk untuk memotong rambutnya dan memijatnya. Suatu malam, Edward menerobos masuk ke kamar sang putri. Ia menyatakan bahwa ia berhak untuk datang kapan saja karena ia sedang merayu sang putri. Sang putri akhirnya mengungkapkan bahwa dia tidak mencintainya dan tidak ingin dia merayunya lagi. Edward yang marah berangkat ke Blefuscia untuk meminta bantuan raja mereka. Anak buah Edward telah menemukan buku, "Buat Robot Anda," yang dimiliki Gulliver di kapal. Raja Blefuscian setuju untuk membantunya membuat robot menggunakan buku tersebut untuk melawan Gulliver. Beberapa hari kemudian, Gulliver berada di model Times Square ketika lonceng istana berbunyi, menandakan adanya invasi. Gulliver bersiap untuk melawan orang-orang kecil namun terkejut ketika robot besar yang dioperasikan oleh Edward berdiri di depannya. Edward menantangnya untuk berduel. Gulliver tidak punya jalan keluar selain menerima. Dia mencoba mendorong robot itu, tapi robot itu jauh lebih kuat darinya. Hal ini mengangkat Gulliver dengan celananya dan membuatnya menerima kekalahannya. Gulliver juga mengakui bahwa semua yang dia katakan tentang dirinya sebagai presiden adalah bohong. Raja dan putri terkejut karena telah dikhianati olehnya. Edward mengirim Gulliver ke tempat terlarang yang disebut Pulau yang Tidak Berani Kami Datangi. Sebagai hukuman, saat Gulliver ditinggalkan di sana, dia dijemput oleh seorang gadis kecil bertubuh raksasa. Ternyata pulau itu adalah rumah para raksasa. Gadis itu menganggap Gulliver adalah mainan dan menyimpannya di rumah Barbie-nya, mendandaninya dengan pakaian berwarna merah muda yang feminin. Sementara itu, di Lilliput, tubuh Darcy terdampar di pantai. Gulliver telah memberitahu semua orang bahwa Darcy adalah putri di kampung halamannya. Jadi Edward mengenalinya dan memenjarakannya. Dia bertemu Raja Theodore dan ratunya di penjara, yang ditangkap setelah kekalahan Gulliver. Horatio melihat hal ini dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke pulau yang tidak berani kami datangi, untuk mendapatkan Gulliver kembali. Dia sangat kecil di pulau itu dan berhasil mencapai Gulliver dengan selamat. Rumah boneka gadis kecil itu juga memiliki kerangka seorang pilot angkatan udara AS yang telah meninggal. Gulliver menggunakan parasut untuk melarikan diri dan terbang kembali ke Lilliput. Dia pertama kali menemui Darcy di penjara dan mengaku bahwa dia naksir Darcy. Dia memaafkannya karena menjiplak artikel tersebut dan sepertinya terbuka padanya. Gulliver memutuskan untuk menantang Edward berduel. Dia tidak ingin membuktikan keberaniannya lagi tetapi dengan tulus ingin membantu Lilliput. Keesokan harinya, keduanya berdiri di depan satu sama lain siap bertempur. Gulliver ingin Edward mengembalikan kerajaannya kepada Raja Theodore jika dia menang. Namun jika dia kalah, Edward akan menghancurkan kerajaannya sama sekali. Keduanya bertarung, dan Edward mengalahkannya dalam hitungan detik. Horatio berlari untuk membantunya dan berhasil masuk ke dalam robot. Dia mengalahkan Edward dari dalam, yang akhirnya melemahkan robot tersebut. Setelah itu, Gulliver dengan mudah berhasil mengalahkannya, dan penonton bersorak-sorai. Bahkan Darcy merayakan kemenangan tersebut karena keberanian Horatio. Ia diberikan izin untuk mendekati Putri Mary. Keduanya akhirnya berciuman. Namun saat itu, Edward, yang telah mencapai titik kegilaan, menyandera sang putri. Namun sang putri akhirnya merasa muak dengan Edward, menghajar pengkhianat tersebut dengan frustrasi. Darcy lalu mencium Gulliver untuk pertama kalinya. Raja Blefuscian dan Theodore akan memulai perang lagi. Tapi Gulliver menghentikan mereka. Ia berhasil membantu menciptakan perdamaian di antara negara-negara kepulauan yang bersaing dengan membacakan Perang, karya Edwin Starr. Dan akhirnya, ia, bersama Darcy, kembali ke New York City dengan kapal mereka yang telah diperbaiki, dipotong menjadi beberapa minggu kemudian. Gulliver telah meninggalkan pekerjaan di ruang surat dan sekarang menjadi penulis perjalanan. Dia dan Darcy menjalin hubungan yang bahagia. Gulliver baru saja menyelesaikan tugas perjalanan, dan film berakhir saat keduanya berjalan keluar dari kantor Darcy sambil berpegangan tangan. Subscribe dan tinggalkan suka untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.